Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aksi nyata topik 5, literasi antar lintas mata pelajaran. Di sini, lembar kerja individu 6 aksi nyata. Pada bagian akhir topik kelima ini, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab mengenai pemahaman tentang topik 5, yaitu pengembangan kecakapan literasi diri. Tentunya topik kelima ini berkaitan dengan topik-topik sebelumnya, yaitu topik 1, mengenal konsep literasi lintas mata pelajaran. Topik 2, strategi literasi lintas mata pelajaran. Topik 3, asesmen kompetensi, dan topik 4, lingkungan kaya literasi. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ke-1 ini berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan pada topik kelima ini. Setelah mempelajari topik kelima ini, saya memiliki pemahaman baru tentang pentingnya kecakapan literasi diri. Saya menyadari bahwa kemampuan literasi sangat bermanfaat bagi pengalaman di masa lalu dan di masa yang akan datang. Pengembangan kemampuan literasi tetap harus diiringi dengan memperhatikan kesesuaian nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Melalui kegiatan refleksi diri, saya dapat mengingat kembali pengalaman tentang kecakapan literasi yang telah saya lakukan di masa-masa sebelumnya. Dengan mengingat pengalaman yang telah saya lalui yang berkaitan dengan kemampuan literasi, saya dapat menyadari bahwa dengan kecakapan literasi yang saya miliki, saya dapat menemukan potensi terpendam dalam diri saya yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Pengembangan kemampuan literasi ini merupakan salah satu bentuk pengalaman terbaik dalam perjalanan hidup saya, karena dengan kemampuan literasi, saya dapat membuka wawasan baru dan dapat memberikan manfaat berbagi pengetahuan kepada orang lain. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Setelah mempelajari pembahasan topik kelima tentang pengembangan kecakapan literasi diri yang tentunya berkaitan dengan topik-topik sebelumnya, saya telah banyak mempelajari tentang refleksi diri dalam naratif literasi, mengenai pentingnya literasi dalam pengembangan diri. Kemampuan literasi merupakan satu kemampuan yang paling penting untuk dapat diterapkan dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan, karena di dalamnya literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca, namun di dalamnya ada keterampilan menulis, mendengarkan, berbicara, dan juga memirsa. Maka dari itu, 5 keterampilan bahasa dalam literasi sangat bermanfaat untuk peserta didik dalam mendapatkan materi pembelajaran atau yang bersifat konten, sehingga dapat diterapkan di mata pelajaran lain serta di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga. Sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Berkaitan dengan lingkungan, dalam hal belajar ada 3 lingkungan untuk anak dapat
dapat memperoleh pembelajaran, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga atau rumah, serta di lingkungan masyarakat. Mengenai peran guru dalam pengembangan literasi berkaitan dengan kerangka ORIM atau Opportunities, Recognition, Interaction, Modeling. Berikut ini kegiatan literasi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, berpartisipasi menyukseskan GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik dengan lingkungan kaya literasi. Dalam hal ini, lingkungan kaya literasi dapat berupa lingkungan fisik, seperti memajang poster maupun gambar-gambar yang berkaitan dengan budaya literasi. Lingkungan akademis yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasinya, seperti mengikutkan peserta didik dengan berbagai kompetisi atau lomba-lomba literasi. Dan juga lingkungan sosial afektif, yaitu berkaitan dengan pembiasaan anak-anak atau peserta didik di sekolah untuk senantiasa membudayakan kegiatan literasi di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga, membangun interaksi positif dengan menjembatani peserta didik pada berbagai sumber belajar. Misalnya, peserta didik dalam hal teknologi tentunya bukan suatu hal yang asing lagi. Guru dapat memberikan fasilitas atau sumber belajar kepada peserta didik dengan mengakses berbagai platform atau media sosial untuk memperoleh sumber belajar yang kekinian. Yang keempat, memberikan teladan bagi peserta didik yang menginspirasi dalam upaya budaya literasi. Contohnya, dalam pembelajaran, pendidik bukan hanya menunggu peserta didik untuk membaca buku-buku di dalam mata pelajaran, melainkan membimbing peserta didik untuk membaca secara konsentrasi dan ikut aktif untuk mengarahkan peserta didik supaya meningkatkan minat baca. Selanjutnya, bisa mengajak peserta didik untuk aktif mengunjungi perpustakaan sekolah. Mengenai peran guru dalam pengembangan literasi berkaitan dengan kerangka ORIM di lingkungan rumah dan masyarakat, bisa dengan menerapkan berbagai upaya berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitar untuk mengembangkan budaya literasi. Tentunya di lingkungan sekitar tempat tinggal terdapat orang-orang terdekat maupun masyarakat untuk bisa membudayakan kegiatan literasi. Kemudian berkontribusi dalam komunitas literasi di sekitar daerah tempat tinggal, misalnya di perpustakaan daerah, di perpustakaan desa. Kemudian mengajak anak-anak untuk mengetahui dan membaca kisah-kisah dongeng dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, membangun interaksi positif dengan para tokoh masyarakat untuk menggalakkan budaya literasi. Misalnya, kita dapat berpartisipasi aktif dengan pemerintah desa untuk memberikan layanan atau program mendukung budaya literasi, seperti menghidupkan perpustakaan desa dengan mengajak anak-anak untuk mengunjungi perpustakaan desa. Dan yang keempat, memberikan contoh penerapan budaya literasi melalui kegiatan sederhana seperti membaca koran, membuat jurnal harian, dan lain-lain.
Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mempelajari topik kelima ini yaitu tentang refleksi pengalaman saya mengenai kecakapan literasi, membuat saya membangun pengetahuan baru mengenai kelebihan dan kekurangan dalam diri saya, serta umpan balik bagi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, dalam rangka memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya, saya harus lebih meningkatkan kecakapan literasi, lebih kompeten, memperluas interaksi dan wawasan untuk menunjang peningkatan kemampuan literasi yang saya miliki. Itulah karya aksi nyata topik kelima literasi dalam lintas mata pelajaran